Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pengunjung Poliklinik RSUD Brebes, izinkan kami untuk menyampaikan pantun ya Bu ya. Oke. Angin Agustus dingin seperti es. Cakep. Kalau tak jaga kondisi badan, badan bisa meriang. Cakep. Kami menyapa para pengunjung Poliklinik. Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Amin. Ini sebenarnya saya agak lupa ini grogi di depan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisinya, walaupun kita mungkin sedang kurang sehat, kita perlu mengucap alhamdulillah ya Bu ya. Antri pendaftaran lama, alhamdulillah. Nunggu dipanggil suster gak dipanggil-panggil, alhamdulillah. HP hilang, naudzubillah ya, naudzubillah kalau HP hilang, karena itu kejahatan ya, jangan sampai. Insya Allah RSUD Brebes aman. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Indah ya. Saya dan tim ini yang berbaju Brebesan ini ya di depan, yang gagah dan yang cantik-cantik ini, kami dari tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit atau PKRS RSUD Brebes ya. Mungkin Bapak Ibu yang lagi mau periksa di poliklinik hari ini bertanya-tanya, kok pagi-pagi saya sudah diusir-usir ya, kursinya diatur-atur ya, kok tumben kursinya kayak bis mau pergi kemana ini ya. Jadi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu berkesempatan ini sambil menunggu Bapak Ibu diperiksa oleh Bapak atau Ibu dokter spesialis. Hari ini spesial hari Kamis 31 Agustus 2023 ada acara promosi atau penyuluhan kesehatan di rumah sakit. Apa saja Mbak yang akan diberikan pada acara penyuluhan ini? Kami spesial Bapak Ibu menghadirkan 2 narasumber ahli. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu waktunya untuk diperiksa oleh Bapak atau Ibu dokter, sambil bisa mendengarkan ya informasi menarik dari para pakar atau edukator kami. Saya perkenalkan yang pertama yaitu Mbak Wilda Fauzia Aulia ahli media gizi. Silahkan berdiri Mbak Wilda. Nah ini Mbak Wilda nanti akan memberikan ya materi tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui ya. Kemudian yang kedua yaitu ada edukator kita Ibu atau Mbak Marisa Tias Rahmawati ahli media rekam medik. Nah ini beliau nanti akan menjelaskan tentang persyaratan pelayanan rawat inap di RSUD Brebes ya. Kira-kira menarik nggak Bapak Ibu tema yang akan dibicarakan? Menarik ya. Oke, baik. Tanpa menunggu lama, marilah kita sambut edukator pertama kita, Mbak Wilda Fauzia Aulia. Silahkan Mbak Wilda. Ya, terima kasih banyak Ibu Indah. Perkenalkan ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya, semoga yang lagi sakit segera sehat dan yang sehat seterusnya sehat semua ya ibu bapak-bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh geser. Ya. Lupa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung next. Ya, tak kenal maka tak sayang ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini perkenalkan nama saya Wilda Fauzia Aulia, biasa dipanggil Wilda. Tempat tanggal lahirnya Cirebon, tanggal 14 Juli tahun 2000. Terus saya sebagai ahli gizi RSUD Brebes. Next, Mas. Masih udah ya. Oh ya, di sini saya ada jargon ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau misalnya saya bilang gizi busui, nanti jawabnya ibu sehat, bayi cerdas. Bisa diikutin nggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, gizi busui, ibu sehat, bayi cerdas. Iya, terima kasih.
Next, Mas. Ya, jadi pada tanggal 1 sampai 7 Agustus kemarin itu diperingati sebagai Pekan Menyusui ASI sedunia ya, Bapak Ibu. Makanya tema kali ini tentang gizi bagi ibu menyusui ya. Untuk bapak-bapak sama mas-mas yang lagi nonton juga bisa disimak ya. Barangkali ada istrinya atau keluarganya yang lagi menyusui atau lagi hamil mau melahirkan, bisa disimak juga. Ya, next Mas. Iya, sebelumnya tujuan penyuluhannya yaitu untuk mengetahui pengertian gizi bagi ibu menyusui ya, biar tahu pengertiannya apa, terus tujuannya apa, manfaatnya apa ya gizi untuk ibu menyusui, terus mengetahui macam-macam zat gizi dan fungsinya, terus juga mengetahui contoh menu makanan seharinya apa untuk ibu menyusui ya. Next, Mas. Ya, gizi ibu menyusui, ada yang tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu apa itu gizi untuk ibu menyusui? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Tahu? Belum ya? Iya, nanti saya berbagi sedikit ya Bapak Ibu-ibu ya. Ya, gizi ibu menyusui itu pengaturan jumlah makan dan jenis makan yang dikonsumsi oleh seorang ibu setiap hari selama periode menyusui supaya kebutuhan ASI-nya terpenuhi. Terus kondisi ibu setelah persalinannya juga segera membaik gitu ya setelah pemulihannya. Terus selanjutnya. Sekarang udah tahu ya Bu ya, Bapak-bapak ya, pengertian gizi untuk ibu menyusui ya. Ya, terus kenapa sih gizi untuk ibu menyusui harus diperhatikan? Ada yang tahu? Bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak? Iya. Jadi asupan gizi ibu menyusui itu harus diperhatikan supaya kondisi ibunya cepat pulih ya pasca persalinan. Terus produksi ASI-nya kualitasnya juga baik ya. Kalau makanan ibunya baik, nanti ASI yang dikeluarinnya juga baik ya. Ya, next. Manfaat menyusui untuk bayi. Yang pertama, zat gizinya lengkap. Jadi di dalam kandungan ASI itu zat gizinya udah lengkap ya. Ibu-ibu udah ada air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Jadi kalau bayi baru lahir jangan langsung dikasih pisang atau makanan yang lainnya, ASI aja udah cukup ya. Terus yang kedua, mengurangi risiko penyakit. Belum Mas. Ya, mengurangi risiko penyakit. Bayinya juga berat badannya nanti jadi naik ya. Terus lebih pintar, kesehatan tulang juga. Kekebalan tubuh biar nggak gampang sakit bayinya kalau ASI-nya cukup ya. Next. Yang selanjutnya itu manfaat menyusui untuk ibu. Yang pertama, membantu bonding dengan bayi, kan bersentuhan kulitnya ya ibu sama bayi, jadinya semakin dekat gitu sama bayi. Terus membantu menunda kehamilan baru. Menyusui dapat membantu menurunkan berat badan ibunya juga. Terus lebih rendah biayanya dibanding susu formula, kan ASI gratis ya. Bapak-bapak ibu-ibu kalau susu formula kan beli. Ini jadi lebih hemat biayanya. Selanjutnya, macam-macam zat gizi dan fungsinya. Yang pertama ada karbohidrat. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu karbohidrat itu apa? Ya, karbohidrat itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Jadi untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita butuh karbohidrat ya, biar kuat. Ada yang tahu? Ada yang bisa nyebutin nggak contoh karbohidrat apa aja? Iya betul, nasi, kentang, singkong, pasta gitu ya Bu ya. Jadi kebutuhannya harus tercukupi selama menyusui. Selanjutnya protein. Kalau protein ada yang tahu nggak apa aja Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya, ikan betul. Protein bagi jadi dua ya. Ada nabati sama hewani. Kalau nabati tahu, tempe, kacang-kacangan. Kalau hewani ikan, ayam, telur, daging. Itu untuk membantu memperbaiki dan membentuk jaringan. Selanjutnya lemak. Ada yang tahu kalau lemak apa aja contohnya? Iya, buahnya alpukat ya. Iya betul. Lemak itu disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi ya. Juga berfungsi kalau buat anak membangun jaringan otak anak. Ya, selanjutnya serat itu buat apa sih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Biar apa serat? Iya betul, biar sistem pencernaannya lancar ya Bu, benar. Contohnya makanannya apa Bu biar sistem pencernaannya lancar? Iya benar, buah-buahan. Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Sunati. Iya Ibu Sunati, jawabannya bagus ya Ibu, benar. Selanjutnya vitamin dan mineral. Vitamin itu apa Ibu-ibu? Vitamin mineral apa aja? Ada yang tahu?
Vitamin contohnya vitamin A ya, wortel untuk kesehatan mata, terus vitamin C untuk untuk metabolisme kekebalan tubuh ya, vitamin C buah-buahan, jeruk gitu. Selanjutnya dampak kekurangan gizi bagi ibu menyusui. Jadi kalau misalnya zat gizi ibunya kurang itu ya nanti akan berdampak pada kesehatan bayi dan ibunya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalnya untuk bayinya itu nanti bayinya mengganggu proses tumbuh kembangnya, bayinya gampang sakit karena antibodinya kurang sih ya asupannya ibunya. Terus kalau ibunya kekurangan asupan, nanti produksi kalsium sama zat besinya ngambil dari tulangnya ibu, nanti kesehatan tulang ibunya terganggu juga. Terus ya di sini ada contoh menu makan sehari buat ibu menyusui. Yang pertama ada protein hewani. Protein hewaninya itu satu harinya itu 4 porsi. Porsi makannya ibu menyusui lebih banyak daripada biasanya ya. Protein hewani kayak ikan, telur, ayam, daging gitu ya. Itu seharinya 4 porsi. Yang kedua ada protein nabati. Tadi kayak tahu, tempe, kacang-kacangan itu 4 porsi juga sama. Satu porsinya tuh kalau satu porsi tempe itu setara sama 50 gram ya, satu potong tempe. Kalau tahu itu 2 potong satu porsinya. Terus nasi atau makanan pokok seharinya 6 porsi. Satu porsinya itu 100 gram atau 1 centong. Jadi sekali makan 2 centong gitu ya. Terus ada buah juga sama 4 porsi buah dan sayur ya. Sayur, terus ada air putih. Air putih kalau 6 bulan pertama setelah melahirkan itu 14 gelas per hari. Kalau misalnya 6 bulan selanjutnya 12 gelas per harinya. Selanjutnya ini ada contoh menu makan sehari. Paginya ada nasi, telur dadar, tempe. Kalau telur dadar tuh termasuknya protein apa ibu-ibu? Telur dadar termasuknya apa hewani? Kalau hewani telur bisa diganti yang lain ya. Ini buat contoh aja, bisa diganti ikan, daging gitu ya. Ibu-ibu bisa diganti masakan yang lain juga, ini untuk contoh aja. Terus ada tempe, protein hewaninya. Terus urap sayur, pisang, buah-buahannya. Makan siangnya juga sama. Next. Ini ada video contoh menu makan sehari ya Bapak Ibu, bisa dilihat dulu. Video. Bisa diklik. Ya. Bisa diklik. Sehat. Dinas Kesehatan Brebes. Ya Bu ya, nanti habisin aja ya. Oh iya. Iya. Yang lain ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang lain bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu ada yang mau ditanya? Kenapa? Iya enggak ibu? Apa namanya?
untuk bayi misalnya untuk melahirkan terus stunting itu karena gizi buruk atau pola makan ibunya yang salah waktu hamil. Oh iya. Iya. Terima kasih. Ibu siapa namanya? Ita. Ibu Ita. Iya. Ibu Ita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penyebab stunting ya Bu ya. Kalau stunting itu bisa jadi selain karena asupan menyusui dari 1000 pertama kehidupan Bu. Jadi dari hamil itu asupan ibunya harus dipenuhi juga. Dari 1000 hari pertama kehidupan, dari awal kehamilan, kebutuhan zat gizi ibunya kalau nggak tercukupi bisa menyebabkan stunting juga. Selain karena ini ya, pas menyusui misalnya ASI-nya kurang ya, itu dari hamilnya juga bisa jadi kurang asupannya. Iya, dari 1000 hari pertama kehidupan ya, dari mulai kandungan sampai umur 2 tahun. Jadi itu masa emas bayi ya. Iya, harus dipenuhi zat gizi supaya nggak stunting. Iya, atau gizi buruk, iya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah jelas belum Ibu Ita? Ya. Ada yang Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ibu-ibu, bapak-bapak, materinya? Gak ada. Udah. Wah, nggak ada. Nggak ada hadiahnya. Untuk saya boleh. Oh iya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pertanyaannya Ibu Ita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ya Bu ya. Ibu tadi anaknya umur berapa? Ibu sudah dapat pencerahan ya 6 tahun, tinggi badannya berapa Bu? Ibu menyusui. Sudah cukup jelas tadi ya Ibu Ita ya. Jadi ternyata ibu menyusui itu sangat umurnya 6 tahun pas, bagaimana pas, bayi yang akan dilahirkan. Jadi bayi yang akan dilahirkan itu stunting atau iya, berarti pas ya. Itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan atau gizi dari ibu sejak ibunya masih hamil. Tadi Mbak Milda menyebutkan ada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 itu terdiri dari 9 bulan waktu bayi masih dalam kandungan ibunya. Itu berarti kan berapa hari Mbak kalau 9 bulan? Itu ditambah dengan usia bayi dari mulai 0 hari sampai dengan 2 tahun. Jadi pastikan gizi ibu sejak masih hamil sampai dengan anak usia 2 tahun itu gizinya terpenuhi. Kalau gizi ibu hamil terpenuhi, kemudian bayi sampai 2 tahun gizinya terpenuhi, insya Allah aman, gizinya aman, anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat, begitu ya. Caranya bagaimana supaya gizinya sehat? Tadi Mbak Wilda sudah menjelaskan ya, tadi rumusnya gizi seimbang dan juga tadi ada rumus praktis namanya isi piringku, seperti tadi disampaikan di video. Baik, itu tadi kesimpulan dari saya selaku pembawa acara. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin penasaran ya, apa sih materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang kedua? Narasumber kita yang kedua, beliau adalah Kepala Instalasi Rekam Medik RSUD Brebes ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pengunjung poliklinik ya, harapannya sih pengobatan rawat jalan itu cukup ya Bu ya, bisa mencukupi untuk kebutuhan kesehatan Bapak Ibu. Tapi bila mana kondisinya misalkan semakin memburuk, misalkan membutuhkan pelayanan rawat inap. Nah, ini Bapak Ibu tepat sekali mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Tias, karena Mbak Tias akan menjelaskan tentang persyaratan pelayanan rawat inap di RSUD. Baik, kami panggilkan Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Meter cuman waktu itu Mbak, kayaknya faktor waktu saya hamil. Iya. Kan enggak. 7 bulan makan sekali. Minyak es terus. Oh iya. Oh iya. Astagfirullah, gimana caranya?
Terima kasih, Pak. Sudah jelas? Oke. Saya ulang nggih, ngapunten. Ternyata mic-nya mati Bapak Ibu. Nanti nggak ada rekamannya, nanti dikira nggak kerja nih. Canda nggih. Persyaratan untuk mendapatkan SKTM itu apa sih? Tadi satu, surat pengantar dari pendaftaran rawat inap di bagian depan. Yang kedua, surat keterangan dirawat dari Bangsal. Nggih, bisa dari Bangsal, bisa juga dari IGD. Nggih. Lalu nanti Bapak dan Ibu membawa 2 surat itu ke puskesmas, minta surat rujukan dari puskesmas, ditunjukkan 2 surat itu. Nanti dari puskesmas membuatkan surat rujukan. Kalau sudah, nanti Bapak ke desa, Bapak dan Ibu atau keluarga pasien itu silakan ke desa, minta surat keterangan tidak mampu dari desa. Di dalam satu kertas HVS itu, keterangan tidak mampu, nanti menerangkan bahwa nama, NIK, alamat, dan lain-lain, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu. Di bawahnya itu nanti harus ada. Nanti di dalam kertas itu, di bagian bawah, harus ada tanda tangan dan stempel dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kalau sudah semua, silakan nanti dibawa ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Bagian perizinan itu di mana? Bagian perizinan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan itu ada di Mall Pelayanan Publik, kantor Sekda yang lama. Tahu enggak kantor Sekda yang lama? Enggak tahu. Kalau dari sini setelah lampu merah, belok kiri samping sentral persis. Sentral terus toko kecil, terus sebelah situ kantor bupati yang lama. Nanti tanya juga bisa, ya. Nanti di situ minta tanda tangan dan stempel dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Lalu nanti yang dibawa, yang ditambahi adalah tadi fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP. Kalau untuk anak-anak ada fotokopi akte lahir, akte kelahiran, dan fotokopi kedua orang tua jika pasien itu di bawah umur. Lalu untuk masa kepengurusannya bagaimana? Masa kepengurusan untuk mengurus SKTM adalah 3 kali 24 jam. Tapi usahakan di hari kedua pasien rawat inap sudah selesai semua. Karena apa? Nanti SKTM itu akan berubah menjadi BPJS dari pemerintah yang kelas 3, nggih. Jadi untuk prosesnya juga kita masih mendaftarkan ulang nanti, nggih. Jadi kita juga harus butuh waktu juga. Jadi di hari kedua pasien itu dirawat inap, usahakan sudah selesai semua. Jadi hari kedua di sore hari pasien sudah mendapatkan nomor kartu BPJS. Lalu siapa saja nih yang mau dapat kartu BPJS? Misal yang sakit itu si ibunya sakit, dan di dalam satu kartu keluarga itu ada bapak, ibu, dan 2 orang anak, nggih. Yang sakit 1, nanti 4-empatnya semuanya dapat BPJS yang dari pemerintah kelas 3, nggih. Tapi ada syaratnya. Jika sudah mendapatkan kartu BPJS bisa melalui JKN Mobile, tolong dipakai. Dipakainya kemana aja? Ke Pasyankes pertama boleh, ke sini juga bisa, nggih. Dan BPJS-nya itu kelas 3, tidak bisa memilih kelas. Mau nggak mau kelas 3, nggih. Untuk kelas 3 di RSUD Brebes itu isi kamarnya 6 orang. Tapi insya Allah untuk fasilitas sudah oke lah. Dibanding dengan kita sudah bisa berjajar, nggih. Pilihlah kami RSUD Brebes karena tidak semua rumah sakit bisa mengusulkan SKTM UHC, nggih.
Tidak semua rumah sakit, nggih. Rumah sakit Brebes dapat mengusulkan SKTMUHC. Dengan catatan lagi, SKTMUHC itu bisa lolos jika dapat ACC. Dapat ACC, tanda tangan, stempel itu dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan dari BPJS-nya itu sendiri. Nggih. Kenapa sih kelas 3 tidak bisa memilih kelas? Kelas 3, baik itu yang dari BPJS gratis, BPJS SKTMUHC atau BPJS gratis, dan BPJS yang mandiri. BPJS mandiri itu adalah BPJS yang membayar setiap bulan, nggih. Itu tidak bisa memilih kelas. Sesuai dengan SK Direktur, saya bawa kebetulan, nggih. Itu berlakunya mulai 1 Februari 2023. Nggih. Tidak bisa memilih kelas. Sampai sini sudah ada yang info-info yang saya utarakan. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak atau Ibu? Ada? Oh, boleh. Bapaknya mana nggih? Monggo Bapak. Nggih. Oh, sebentar Pak, pasang mic dulu nggih Pak nggih. Silakan Pak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wardani sebagai pasien BPJS yang beralamat di Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung. Wah, jauh ya Pak ya? Iya. Lumayan. Nggih. Pengalaman yang sudah saya alami memang cukup memuaskan di RSUD Brebes. Alhamdulillah, matur nuwun. Saya waktu terkena penyakit kulit, Oh nggih. dirawat di lantai 3. Nggih. Itu memuaskan sekali, hanya Nggih. ada kekurangan masalah obat. Oh gitu Pak. Oh nggih, nggih, nggih. Masalah obat yang seharusnya bagi pasien BPJS, Nggih. KIS kan berarti sangat miskin sekali Bu, gitu. Boro-boro istilahnya buat nebus obat, Nggih. untuk yang menunggu pasien aja, yang nemanin itu kadang ya Untuk cari operasionalnya bantuan ya. sana sini lah. Oh nggih. Sedangkan penyakit kulit waktu itu saya paling tidak nebus itu harus 600. Oh nggih. Jadi tidak sepenuhnya di rumah sakit. Oh nggih. Dan itu juga kalau pulang dari rumah sakit ngasih obatnya untuk kontrol, misalnya dalam jangka waktu setengah bulan, Nggih. ngasih obatnya ke penuh setengah bulan. Oh nggih, nggih. Iya. Nggih. Jadi yang saya mohon itu untuk kedepannya RSUD memberikan obat yang sekira cukup waktu. Oh nggih. Jangan sampai kita jadwal setengah bulan untuk kontrol kembali, tapi sebelum setengah bulan obat sudah habis. Nggih. Iya. Nggih, nggih. Lalu yang saya tanyakan lagi Bu, Nggih. kalau jelaskan Ibu tadi katanya kelas 3 nggak bisa Naik kelas. naik kelas. Nggih, Gitu. leres. Kalau seandainya terpaksa harus pindah kelas Oh nggih, misalnya, nanti saya jelaskan. ya, Nggih. apa yang harus saya lakukan? Gitu. Oh nggih, nggih. Terima Nggih. kasih. Oh, nggih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih Bapak udah jauh-jauh nggih dari sana nggih. Terima kasih untuk masukannya nggih. Kalau untuk soal obat, memang di BPJS itu ada aturan-aturan sendiri nggih. BPJS juga punya aturan sendiri tentang obat. Nanti tentang obat mungkin dari tim humas kami bisa nanti next waktu nggih Pak nggih. Karena kan ini temanya selalu berbeda-beda nggih. Semoga saat nanti dari obat dari apotek memberikan materi, ada Bapak juga. Jadi nanti Bapak bisa puas untuk menanyakannya, kenapa yang tadi seperti itu. Tapi insya Allah nanti yang pertanyaan Bapak kami catat, dan nanti dari tim humas nanti bisa menghubungi dari ke apotek ya, atau mungkin bisa bertukar
bertukar nomor dengan tim humas biar Bapak nanti langsung mendapatkan jawaban. Nggih. Matur nuwun sangat Bapak di sini sudah merasa puas nggih Pak nggih. Lalu saya menjawab di ranah saya nggih Pak nggih. Yang tadi kalau misalkan pengguna BPJS yang asalnya dari SKTM atau itu zaman dulu itu namanya KIS atau zaman dulu itu namanya Jamkesmas gitu nggih Pak nggih. Kenapa sih nggak bisa pindah kelas gitu? Itu adalah aturan dari BPJS, itu juga sudah ada SK-nya, SK BPJS-nya sudah juga ada, SK dari rumah sakitnya juga sudah ada. Kebetulan ini nggih Pak nggih. Ngapunten. Jadi di sini ada SK nggih Pak nggih, sudah jelas di sini. Jadi kami pelaksana di sini juga harus mengikuti SK ini nggih. Lalu di sini juga ada tentang kenaikan tarif juga dan lain-lain nggih Pak nggih. Lalu bagaimana jika seorang pasien BPJS itu ingin pindah kelas, sedangkan kelas 3 itu tidak diperbolehkan untuk pindah kelas atau naik kelas? Silahkan, kalau memang mau naik kelas itu adalah hak dari pasien, boleh, tapi tidak bisa digunakan BPJS-nya. Berarti Bapak itu silakan bayar umum, baru boleh memilih kelas, nggih. Karena di sini pun kelas 3 itu kan isinya 6 orang nggih Pak, kelas 2-nya 4 orang, kelas 1-nya ada yang 1 orang, tapi kamarnya terbatas nggih, di sampingnya musola nggih, namanya Bangsal Cempaka. Ada juga yang 1 kelas tapi isinya 2 orang, kamarnya lebih besar, kamar mandinya lebih besar, AC-nya lebih dingin juga. Itu ada di Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma lantai 5. Itu di Wijaya Kusuma itu terbagi 2. Ada yang kelas 1 isi 2 orang, yang satunya VIP dan VVIP. Oke. Jadi tadi yang Bapak tanya, boleh nggak sih naik kelas? Boleh, silahkan. Tapi BPJS-nya tidak dapat dipakai, nggih, apalagi itu BPJS yang dari pemerintah, nggih. Eman-eman Pak, sekarang BPJS itu nggak ada bedanya dengan umum, dengan yang lain. Insya Allah kita pemberian sama, nggih. Yang beda adalah fasilitas untuk istirahatnya, nggih. Kalau untuk dokter, pemberian obat dan lain-lain itu yang berbeda, nggih Pak, nggih. Nggih. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Bapak. Makanannya juga nggih. Nggih Pak. Alhamdulillah. Nggih, sehat-sehat nggih Bapak nggih. Sekarang kontrol saja nggih Pak nggih, jangan rawat inap nggih Pak. Sehat-sehat. Nggih. Oh nggih, nggih. Sehat-sehat Bapak nggih. Lalu apakah ada pertanyaan lain dari boleh? Monggo. Mau maju? Oh, di situ aja boleh. Pakai ini enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nganter ibu kontrol Bu Polipen. Ngapunten, maskernya boleh dibuka saja Ibu. Oke. Punten mau tanya ya Bu. Nggih, insyaallah. 2 pertanyaan. Yang Nggih. pertama terkait ada tetangga BPJS-nya dicek statusnya penangguhan pembayaran. Nggih. Tapi dia setor mandiri. Nggih. Namun keluarganya tidak merasa dia punya BPJS yang disetorkan. Oh nggih. Nggih. Pertanyaannya, apakah jika dirawat inap Nggih. bisa dikonsulkan ke BPJS, dialihkan ke BPJS gratis, atau dilanjutkan penangguhan pembayaran statusnya tersebut? Nggih. Nah, yang kedua, mohon penjelasannya terkait kenaikan kelas. Nggih. Jika BPJS setor mandiri itu kan sekarang sudah bisa naik 2 tingkat di atasnya. Betul. Nggih. Dari kelas 2 bisa ke VIP. Kelas 1 dan VIP. Nggih. Itu bisa naik 2 tingkat di atasnya. Nggih. Mau yang saya pertanyakan dijelaskan penambahan biaya dari kelas 2 Nggih. dan di yang kelas 1. Nggih. Jadi yang BPJS-nya kelas 2 dan yang punya BPJS kelas 1 itu penambahan biayanya sekitar berapa perhitungannya? Itu kan kalau dilihat brosur kan ada Inaca BGS. Nah, apakah yang dimaksud Inaca BGS itu apa? Iya. Begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Sama pertanyaannya
bagus sekali Mbak. Terima kasih nggih Mbak nggih, pertanyaan yang menarik dan sepertinya mewakili dari beberapa teman Bapak dan Ibu yang di sini nggih. Saya menjawab semampu saya nggih Pak nggih. Tadi kenapa BPJS-nya itu dia tidak merasa setor, tapi dia kok BPJS-nya BPJS mandiri. Coba dicek dulu, apakah dulu yang bersangkutan pernah bekerja di suatu PT atau mungkin di perusahaan. Karena untuk PT dan perusahaan, jika bekerja di perusahaan atau PT nggih, itu BPJS-nya disetorkan oleh tempat dia bekerja. Nggih. Contoh yang di sini ada tuh PT yang di daerah Tanjung nggih, yang pabrik-pabrik niku. Terus ada juga di sini lagi dari Sinar Jaya. Dari Sinar Jaya justru ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tapi kita bahas ke BPJS Kesehatan dulu nggih. Nah itu kita tanya dulu Mbak tetangganya, apakah dulu dia pernah bekerja atau saat dia menikah pasangannya bekerja di swasta. Coba ditanyakan dulu nggih. Kalau memang dia merasa tidak pernah, misalkan ngeyel nih, oh saya nggak pernah bekerja di swasta dan lain-lain, langsung ke kantor BPJS, karena di sana nanti langsung dicek NIK. Kalau itu mandiri langsung terlihat pembayaran terakhirnya itu kapan, siapa yang menyetor, itu nanti di situ terlihat semua. Apanya? Ceknya lewat NIK. Cukup tadi kan dari awal saya sudah menjelaskan nggih. Sekarang untuk kartu BPJS tidak perlu dicetak, menggunakan CKN mobil saja boleh, menggunakan NIK, KTP atau KK bisa dilihat. Atau kalau misalkan pengen tahu nih, saya sebenarnya punya BPJS enggak sih gitu, silakan ke puskesmas, minta dicekkan NIK-nya. Asalkan tadi nggih, NIK KTP dan NIK KK harus sama nggih, itu harus sama dimanapun, karena kedepannya kita berobat itu hanya cek NIK. Dan nanti ada namanya program dari pemerintah yaitu Satu Sehat. Jadi contoh, saya pernah berobat di puskesmas Kaligangsa, lalu berobat di puskesmas Brebes, lalu dirawat inap di RSUD Brebes, misalkan seperti itu. Itu ada programnya sendiri dan itu nanti berkesinambungan untuk kedepannya. Jadi bisa dicek, sekarang harus dicek semuanya, NIK, kartu keluarga dan kakak harus sama. Oke? Tadi yang kedua kenaikan tarifnya Mbak G. Oke. Ini kebetulan ada di sini Bu, kenaikan tarif di Inajibijis. Ini sebenarnya ranahnya dari, kalau di RSUD itu adalah keuangan dan di bagian Kesmik. Mbak Indah nanti bisa next time mungkin bisa dipanggilkan pakar-pakarnya langsung dari sana. Cuman ini yang saya tangkap nggih Mbak nggih, nanti untuk yang benar-benar dengan pakarnya, insya Allah nanti di Ritim Humas nanti mendatangkan nggih, karena kami di sini per bagian-bagian, tapi kami saling berhubungan nggih. Jadi kenaikan dari kelas 2, jadi kalau punya BPJS kelas 2, naiknya sampai kelas berapa nih? Naiknya dari kelas 2 ke kelas 1 dan VIP, 2 tingkat di atasnya. Begitu juga dari kalau misalkan kita punya BPJS-nya itu kelas 1, naiknya ke VIP dan VVIP. Di sini juga sudah ada VVIP-nya di Wijaya Kusuma, nggih. Kenaikannya berapa? Kenaikannya 75% dari tarif yang seharusnya, gitu. Tarif seharusnya itu dilihatnya dari mana? Dari diagnosa penyakit. Jadi dari dokter, dari BPJS itu sudah ada ranknya. Misalkan ini contoh saja nggih, sakit ini contoh saja nggih, misalkan diare itu maksimalnya
misalkan 1 juta gitu. Untuk naik, jadi seharusnya dia di kelas 2 itu dia bisa gratis ya, karena memang dia punya kelas 2. Tapi naiknya nanti 75% dari total INA-JBJs. Nanti itu yang naik itu bukan cuman hanya tempat tidurnya, seluruhnya, baik tempat tidurnya, nanti harga obatnya, visit dokternya, makanannya juga itu naik 75%. Monggo, nggak apa-apa kalau memang ingin, misalkan di sini kan kelas 2 itu kan diisi 4 orang. Oh, saya pengen naik ke kelas 1 yang sendirian, boleh, monggo. Atau mungkin ke VIP, boleh, nggak apa-apa. Nanti penghitungan kenaikan 75% itu di akhir pelayanan saat kita mau pulang, karena itu baru tahu semua totalannya nanti dikalikan 75%. Tapi nanti untuk jawaban yang pasti dari keuangan insya Allah nanti dari Humas, nanti saya serahkan ke Humas kalau yang ini. Okay? Jawaban saya sudah mewakili Ibu. Oh, tidak bisa. Okay. Perhitungannya dari awal. Misalkan gini, Ibu masuk di kelas 2 itu hari pertama. Hari kedua Ibu naik kelas ke kelas 1, misalkan gitu. Dihitungnya yang kelas 2 itu ikut kelas 1. Nggih, ikut kelas di atasnya. Nggih. Makanya tadi saya bilang nanti dari Humas mungkin bisa memanggilkan aturan yang baku itu seperti apa dan ada SK-nya atau tidak, okay? Kalau di kami hanya pengertian tarifnya saja kalau ada kenaikan tarif gitu, okay? Ada lagi? Kalau tidak, oh monggo Ibu, ngapunten, monggo. Tadi Gizi juga nanya, nggih, 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 kebetulan saya kelas 2, nggih, oh monggo, monggo. Kebetulan kamarnya penuh. Nggih. Berarti kan saya harus di kelas 1. Nggih. Itu misalnya kamarnya penuh karena rumah sakitnya kamarnya penuh. Nggih. Itu saya harus mengganti kenaikan kelas atau enggak, karena itu kan bukan kesalahan yang pasien. Oh, nggih. 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 Izin menjawab nggih, Bu. Ngapunten Bu sinten? Bu? Ita. Oh, nggih. Izin menjawab. Jika kamar kita penuh, full nggih. Kita full itu kami kan di sini bisa dilihat Bu di TV di pendaftaran itu di situ ada ketersediaan tempat tidur. Nggih, keluarga pasien bisa melihat dari situ. Oh, ternyata saya kelas 2 itu harus ke misalkan Mawar nggih Bu nggih. Kita bisa melihat, tolong dong Mbak dilihatkan gitu. Itu sakit kados niku. Nanti kita biasanya dari kami itu menghubungi di atas kami, manajemen. Ini kamar kelas 2 penuh nih, mau bagaimana? Nggih, kami biasanya serahkan ke manajemen. Nanti tergantung dari manajemen, oh nggak bisa Mbak, ngapunten. Atau mungkin pasiennya itu mau dirujuk atau mau menunggu. Biasanya kami tawarkan seperti itu. Mau menunggu, kalau misalkan mau menunggu, nanti kami taruh dulu, dititipkan. Nanti kalau kelas 2-nya sudah kosong baru kita pindahkan. Nggih. Karena kami di sini rekam medisnya itu sudah rekam medis elektronik Ibu. Jadi semuanya itu terbaca. Namanya aplikasi SIM-RS Gos. Itu. Jadi untuk iya, dititipkan dulu. Nanti dititipkannya di mana? Nanti tergantung dari manajemen. Nggih. Bisa di IGD, bisa juga di bangsal lain. Nanti kalau yang bangsal yang Ibu tuju itu sudah kosong, sudah ada yang kosong, biasanya kan kita via telepon nggih. Atau kita bisa melihat dari SIM-RS Gos, oh ini udah kosong, tolong dong dipindah aja. Nanti kita pindah, gitu. Nanti dari pendaftaran keluarga tanda tangan, namanya penundaan pasien. Itu. Nggih. Sudah mewakili Bu insya Allah nggih? Nggih, insya Allah. Saya tambahkan sedikit nggih. Untuk SKTM yang tadi, SKTM UHC, SKTM UHC itu pengurusannya diusahakan pasien masuk hari ini, besok sudah selesai. Oke, tambahannya hanya itu. Kenapa kami kadang ayo cepet
jangan lama-lama gitu, karena nanti butuh proses. Dan juga di dinas sosial dan dinas kesehatan juga di sana harus mengantri. Mengantri sedikit nggak apa-apa, yang penting dapat BPJS-nya. Oke, ada pertanyaan atau sudah saya tutup? Kayaknya timingnya sudah dilirik-lirik ini. Saya kira sharing hari ini insya Allah cukup nggih sampai sini. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi. Monggo masukannya untuk kami, kritikan yang membangun untuk RSUD Brebes nggih. Insya Allah kami mau menerima. Kalau memang itu memuaskan, silahkan diceritakan kepada teman-teman, sanak saudara tentang rumah sakit RSUD yang baik. Kalau yang kurang baik, silahkan berkeluh kesahlah kepada kami, ke petugas-petugas yang di sini, karena di sini kan petugasnya banyak. Kurang puas apa, silakan sampaikan. Nanti dari teman-teman yang ada di poli atau mungkin yang sedang bertugas, insya Allah nanti bisa kita cari solusinya bersama. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk khalayak yang banyak, untuk umum dan khususnya untuk saya. Saya tutup dan saya kembalikan lagi waktunya kepada Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Suwun. Itu Amit. Oh, ini nih. Maaf. Kenalin, Mbak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya untuk Mbak Wilda dan juga Mbak Tias atas sharing informasi dan ilmunya pada siang hari ini. Kami dari tim PKRS dan juga tim Humas RSUD Brebes mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari kami. Sebelum kami tutup acara PKRS kita pada siang hari ini, izinkan saya berpantun kembali ya Bapak Ibu. Gadis Brebes sedang butik, para bujangnya lupa saya. Ngepek dulu ya Pak, grogi nih saya. Gadis Brebes sedang butik, para bujangnya badannya kuat-kuat. Terima kasih Bapak Ibu pengunjung poliklinik. Semoga pulang dari sini jadi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu kepercayaannya untuk berkunjung memeriksakan kesehatan di Poliklinik RSUD Brebes, dan terima kasih atas perhatiannya menyimak acara PKRS kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di acara PKRS minggu dan bulan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Brebes, perkenalkan saya Dr. Welanda, spesialis THT di RSUD Brebes. Saat ini di RSUD Brebes sudah ada pemeriksaan BERA. BERA itu adalah pemeriksaan Brainstem Evok Respon Audiometri. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi gangguan pendengaran. Biasanya dilakukan pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran atau gangguan bicara. Nah, bagi para orang tua yang putra-putrinya mengalami gangguan pendengaran atau gangguan bicara, dapat memeriksakan anaknya di RSUD Brebes. Terima kasih.